Ya, hari ini kita akan membicarakan atau menerangkan tentang fisika subbab selanjutnya yang berjudul induksi magnetik dan medan magnet. Ya, pengertian dari medan magnet ini sebetulnya adalah ruang di sekitar magnet. Medan itu artinya ruang. Kemudian untuk induksi magnet itu adalah ruang di sekitar arus listrik. Ini oleh Hans Christian Ørsted telah diselidiki dengan hasil percobaannya seperti berikut. Magnet. Jadi jarum magnet ini kita arahkan searah dengan aliran arus listrik. Belum ada arusnya. Posisinya kutub utara dan kutub selatan sejajar dengan arus listrik. Setelah arus listrik kita aliri, maka ternyata kutub utara menyimpang ke kiri. Kemudian arah arus listrik itu kita balik dari atas atau dari utara ke selatan, kutub magnet utara menyimpang ke kanan. Dari sini Hans Christian Ørsted menyimpulkan bahwa terjadinya pembelokan arus listrik terhadap magnet itu mengikuti kaidah tangan kanan. Nah, seperti ini, kaidah tangan kanan. Jadi ibu jari menyatakan arah arus, sedangkan induksi magnet mengikuti 4 jari tangan kanannya. Jadi Anda bisa perhatikan kaidah tangan kanan atau kaidah skrup putar kanan ya. Kita perhatikan di gambar sebelah kiri, ini menyatakan induksi magnet, jadi ini arus listrik, dan arah melingkarnya ini adalah induksi magnetnya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, induksi itu artinya pengaruh, jadi pengaruh magnet di sekitar arus listrik. Nanti akan dicari nilai besarnya, yaitu kita mencari besarnya pengaruh ini pada jarak tertentu. Ini kan membentuk lingkaran ya, jadi pada jarak lingkaran ini, jari-jari lingkaran ini. Kemudian kita perhatikan juga pada batang magnet, ternyata kutub utara membentuk garis-garis gaya magnet arahnya dari utara ke selatan. Ini bisa dibuktikan dengan pasir besi. Ya, di atas kertas, kemudian batang magnetnya taruh di bawah kertas. Maka akan membentuk pola-pola seperti ini dengan
beserta panahnya menuju kutub selatan. Kita sebelumnya belajar tentang muatan listrik, plus dan min. Ya. Muatan positif menuju ke luar, muatan negatif masuk, maka apabila berdekatan, maka arahnya dari positif ke negatif. Dari sini ada korelasinya antara medan magnet, ya, medan magnet juga arah ke utara selatan, sehingga bisa dikatakan muatan positifnya juga bisa dianggap di bagian utara dan muatan negatifnya di bagian selatan karena arahnya sama. Di selatan masuk, utara keluar. Sedangkan muatan listrik positif keluar, muatan negatif masuk. Apabila petang magnetnya berupa utara selatan, ya, maka bentuknya seperti ini, ya, utara selatan. Nah, ini kalau kita ada pengantar arus listrik yang digerakkan antara kutub utara dan kutub selatan, ini akan menghasilkan arus listrik. Ya, jadi ini medan magnet dan medan untuk pengantar listrik menghasilkan medan listrik. Hukum Coulomb untuk magnet. Gaya tolak atau gaya tarik dari dua kutub magnet berbanding lurus dengan kuat kutub magnet masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Yang dimaksud kuat kutub magnet adalah kuat kutub magnet utara dan kuat magnet kutub selatan. Dengan perumusan F sama dengan K kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. M1 adalah kuat kutub magnet utara dan M2 kuat kutub magnet selatan. Ya, itu kalau tarik menarik. Jika tolak menolak, M1 adalah kuat kutub magnet utara, M2 adalah kuat kutub magnet utara. Demikian juga yang tolak menolak, kalau M1 kuat kutub magnet selatan, M2 kutub magnet selatan. Itu terjadi gaya tolak menolak. Nilai besarnya adalah kita sebut gaya magnet. Kita pernah menjelaskan kalau suatu gaya magnet ingin kita samakan dengan kuat kutub magnet, maka harus ada konstantanya K. Ya. Nilai konstantanya setelah kita selidiki menghasilkan 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Pengukuran kuat kutub magnet bisa diperoleh dari Gauss meter. Ini satuannya adalah ampere meter, disingkat AM. R jarak antara kedua kutub magnet dari utara ke selatan bisa dipotong, ya. Dan K adalah konstanta pembanding, nilainya 4 pangkat 10 pangkat min 7 Weber per ampere. Kuat medan magnet. Besarnya gaya yang bekerja pada tiap satuan kuat kutub magnet utara yang terletak dalam medan magnet disebut kuat medan magnet. Yaitu gaya magnet dibagi salah satu kuat kutub magnet. Misalkan kutub magnet utara atau kutub magnet selatan. Atau perumusannya sama dengan H sama dengan konstanta, tadi nilai konstantanya ini adalah 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter
Ya, maka rumusnya bisa ditulis H sama dengan K M per R kuadrat. Sedangkan hubungan antara kuat medan magnet dan induksi magnet, yaitu kita ada pembaginya yang kita sebut permeabilitas bahan. Yaitu kuat medan magnet sama dengan induksi magnet dibagi permeabilitas bahan. Permeabilitas bahan ini untuk hampa udara karena sama dengan 1, maka kuat medan magnet sama dengan induksi magnet. Jadi pengertian induksi magnet tadi adalah pengaruh magnet di sekitar kawat berarus listrik. Untuk permeabilitas lebih besar 1, maka untuk bahan-bahan selain udara atau selain hampa udara. Kemudian pengertian flux magnet. Flux magnet adalah garis gaya magnet yang melewati suatu permukaan. Ya, ini misalkan permukaannya kita buat luasnya A dan induksi magnet ini melewatinya. Jadi kalau ada kata-kata induksi magnet berarti di atasnya ini ada kutub utara dan di bawahnya ada kutub selatan, kutub magnet selatan. Jadi ada garis-garis gaya magnet. Ini dirumuskan bahwa flux magnet itu garis-garis gaya. Garis-garis gaya ini adalah garis khayal sebetulnya. Ya, untuk menggambarkan adanya induksi magnet. Jadi flux magnet sama dengan induksi magnet dikali luas penampang. Dan didapat rumus induksi magnet sebetulnya adalah banyaknya garis-garis gaya magnet dibagi luas penampangnya. Alat ukurnya untuk induksi magnet adalah tadi Gauss meter namanya. Sekarang induksi magnet itu sendiri ya. Di induksi magnet di dekat kawat lurus panjang berarus rumusnya adalah bersamanya B sama dengan mu0 kali I. Ini adalah kuat arus dibagi 2VA. Jadi 2VA itu adalah luas penampangnya. Ya. Luas penampangnya, jadi B sama dengan V dibagi A. Nah, di sini V dibagi A, banyaknya garis gaya magnet di sekitar arus listrik ini kita tulis mu0 kali I dibagi 2VA. 2VA adalah luas penampang. Di mana konstanta mu0-nya adalah 4V. Kalau di sini mu0 ada V-nya ya, kali 10 pangkat min 7. Tapi kalau konstanta K tidak ada, ini berhati-hati pada waktu ujian. Ya, ini pada waktu ujian di sini hanya nilai konstantanya 10 pangkat min 7, tetapi untuk induksi magnet ada V-nya. Karena di sini persamaan daripada K adalah mu0 dibagi 4V. Ini sudah ada penjelasannya. Sedangkan nilai A adalah jarak dari titik pengamat ke kawat berarus. Ini adalah kawat berarus. Sekarang kalau kita kawatnya berupa suatu lingkaran dengan jari-jari A, maka induksi magnet di pusat lingkaran kawat berarus rumusnya sama dengan U0 kali I dibagi 2A. Ini tidak ada V-nya.
Ya, jadi B sama dengan U0 kali I dibagi 2. Ya, kalau ingin mengukur pakai kusmeter, berarti ini kita akan dapatkan nilai B. Kemudian kalau induksi magnet di titik P pada jarak tertentu dari pusat lingkaran ini yang berjarak X, ya, misalkan ini tegak lurus ya antara jari-jari dengan garis tegak lurus, maka R-nya bisa dicari di mana sama dengan akar A kuadrat plus X kuadrat. Sehingga didapat induksi magnet pada titik P ini besarnya sama dengan U0 kali I kali A sinus theta dibagi 2R kuadrat. Kemudian kita akan mengkaji bagaimana gaya magnet kita gabungkan dengan gaya dari medan listrik gitu ya. Gaya yang terjadi karena ada medan listrik. Gayanya ini jadi perpaduan gaya antara gaya magnet dan gaya yang menghasilkan listrik ini kita sebut gaya Lorentz. Rumusnya adalah F sama dengan B kali I. B adalah induksi magnet. Pengertian induksi magnet, sebelah kiri kita ada kuat kutub magnet utara, dan sebelah selatannya sebelah kanannya ya, sebelah kanannya adalah kuat kutub magnet selatan. Kemudian ini kita aliri dengan arus listrik besarnya I, panjangnya L. Ini membentuk sinus theta. Berarti kalau tegak lurus, berarti rumusnya adalah B kali I kali L. Kalau kuat arusnya berbentuk segi 4 bagaimana? Ini berbentuk segi 4, membentuk suatu 4 persegi panjang, maka membentuk suatu torsi sama dengan induksi magnet kali kuat arus kali luas penampangnya ya, panjang kali lebar. Arah garis gaya Lorentz ini kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, B itu ibu jari kita menyatakan induksi magnet, jari-jari tangannya kita nyatakan sebagai induksi magnetnya. Ini kuat arus ya, yang ibu jarinya kuat arus, 4 jari tangannya induksi magnet, maka gaya Lorentz itu sama dengan gaya magnet ya. Jadi tegak lurus dari permukaan telapak tangannya. Ini untuk menggambarkan arah daripada gaya Lorentz-nya. Oh ya, tadi ada yang tertinggal penjelasannya bahwa kawat arus melingkar ini ya, nantinya bisa dibuat suatu kumparan berarus listrik. Itu adalah konsep dasar untuk membuat kompor induksi dan kompor listrik. Kompor induksi biasanya nilai kuat arusnya lebih rendah daripada kompor listrik. Ini kalau kita generator listrik artinya yang menghasilkan arus listrik ini penemunya adalah Michael Faraday, berkebangsaan Inggris.
Jadi kalau ada pengantar ini ya, pengantar kita gerak-gerakan di sekitar medan magnet, ternyata di alat ukur galvanometer ada adanya arus listrik, yaitu jarumnya bisa bergerak. Ini kalau ada penghantar, makanya saya katakan kalau misalkan penghantarnya kita gerak-gerakan, maka menghasilkan arus listrik. Dari kejadian ini, oleh kejadian yang ditemukan oleh Michael Faraday, dikembangkan lagi ke motor listrik. Ya. Jadi ke motor listrik atau penghasil arus listrik, ini galvanometer. Ini dibuat suatu pengantarnya adalah membentuk 4 persegi panjang sehingga ada nilai torsinya. Nah ini ya, kita pindahkan saja. Jadi ada yang mau masuk ya. Masuk. Sudah, kita teruskan saja ya. Sudah, tadi ini saya copy. Aduh, nggak bisa. Oh, kita terangkan saja ya, ini untuk apa? Suatu rangkaian yang menghasilkan arus listrik dan bisa menghasilkan motor listrik. Jadi kita menggunakan cincin belah yang kita sebut komutator, di mana cincin belah ini supaya muatan positif dan muatan negatif itu tidak bercampur. Ya, sehingga pada saat arus listrik mengalir dari R2 D ke C ke B ke A, dia akan kembali kemari ya ke B1, kemudian akan di tes galvanometer apakah ada gerakan tidak. Jadi kalau ada gerakan berarti menghasilkan arus listrik. Alat ukurnya namanya galvanometer ya. Dan kemudian kalau diberi arus listrik, dia akan berputar menghasilkan motor listrik. Motor listriknya motor DC. Jadi yang dimaksud induksi magnet itu, ini ada north dan south, maka induksi magnet dari north ke south, dari utara ke selatan. Sini ada ya. Jadi dia berputar ya, seperempat atau 9 pas atau separuhnya, kemudian karena ini ada cincin belah, dia akan cenderung ya pada waktu dia bergerak, dia akan cenderung untuk bergerak berikutnya sehingga akhirnya berputar. Tapi kalau yang memutarkan misalkan angin atau air terjun, kemudian ini bisa menghasilkan arus listrik DC. Untuk penghasil arus listrik bolak-balik, cincin belahnya kita pisahkan. Jadi bukan cincin belah lagi, yaitu cincin itu
Nah, seket isolatornya ada di antara kedua cincin ini. Setiap cincin ini kita yang namanya brush ini ya, kita hubungan dengan brush penghubung ya, arus. Misalkan ini menghasilkan arus positif, ini menghasilkan arus negatif ya, ya karena ini terpecah ya, maka akan menghasilkan suatu tegangan yang nilainya plus 200, misalkan 220 volt, ini menghasilkan min 220 volt. Sehingga listrik bolak-balik itu nilai tegangannya berupa sinusoidal. Ya, ada yang bernilai positif mencapai plus 220 volt dan terkadang min 220 volt. Yang negatif ini yang membahayakan manusia ya. Jadi Anda harus berhati-hati ya kalau listrik penghasil arus listrik bolak-balik. Bisa juga menjadi motor listrik AC ya, jadi motornya motor listrik AC kalau diberi arus ya dengan rangkaian seperti ini. Jadi ada not, short sama ya, ini ada induksi magnet yang disebut B ya. Kita tidak membicarakan induksi magnet untuk listrik bolak-balik ya. Tadi kita membicarakan induksi magnet untuk listrik DC ya, kita tidak bicarakan. Kita selidiki sendiri karena penjelasan di referensi yang saya terima belum ada induksi magnetik, mungkin sama itu ya. Jadi nilainya sama dan alat ukurnya juga menggunakan alat Gauss-meter. Yang membedakan antara listrik AC dan DC adalah dari segi penanganan masalah komutatornya. Komutatornya itu berbeda dengan listrik daripada AC. Ya, demikian penjelasan dari saya tentang induksi magnet dan medan magnet. Barangkali ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk induksi magnet dan medan magnet? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Jadi saya tutup terlebih dahulu ya materi medan magnet dan induksi magnet. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya yaitu tentang listrik bolak-balik ya. Pada listrik bolak-balik kita uraikan, kita bongkar ke PowerPoint gitu. Ya, pada arus listrik bolak-balik tadi sudah disampaikan bahwa hasil dari listrik bolak-balik itu adalah tegangannya terkadang positif, terkadang negatif. Kuat arusnya juga begitu. Ya. Hingga membentuk suatu perumusan sinusoidal di mana nilai tegangannya adalah P sama dengan Vm, berarti tegangan maksimum kali sinus omega T. Kuat arusnya I sama dengan Im kali sinus omega T. Dari mana kita tahu? Yaitu dari alat yang namanya osiloskop. Nah, alat osiloskop ini memberikan gambaran sinusoidal
di mana sumbu X-nya ini menyatakan nilai frekuensinya, periodenya. Ya, satu periode itu adalah satu puncak, satu lembah. Sehingga cara menghitungnya adalah misalkan kita setting, kita atur osiloskopnya ini satu kotak itu milisecond, maka cara menghitung daripada periodenya adalah dari satu titik ini yang terdiri dari puncak dan lembah sampai simpul ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 8 ini dikalikan 5 mili detik, yaitu 40 mili detik. Nah, ini periode. Untuk jadikan frekuensi, rumus frekuensi adalah F sama dengan seperti. Sehingga 100 dibagi 1000 ya, 1 mili ke detik adalah 1000, berarti 1000 dibagi berapa tadi? 8 ya. 1000 dibagi 8. Ya, itu hasilnya Hertz. Kemudian untuk tegangan maksimum juga dari osiloskop. Jadi kalau misalkan ini berupa 1,5 volt, ada berapa puncaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, maka 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5. Di berapa? 25 volt. Ya, jadi maksimumnya 25 volt. Ke bawahnya min 25 volt. Tapi untuk standar untuk PLN, jadi tegangannya itu 220 volt, sedangkan ampernya 2, kadang 2,5, jadi selanjutnya 2,5 ampere sampai 5 ampere. Ya, kalau tidak salah, Anda bisa ditanyakan ke PLN. Soalnya frekuensi kalau di bawah 2 ampere itu untuk televisi dan laptop itu tidak mau. Ya, jadi ada suatu nilai standarnya. Sedangkan frekuensinya supaya tidak kedip-kedip adalah sekitar 50-60 Hz. Kurang dari 50 Hz ini lampu listrik yang bolak-balik tidak menyala secara baik, yang akan berkedip. Tadi ada istilah omega. Omega itu sama dengan 2pi kali frekuensi. Sehingga parameter yang ada pada tegangan listrik bolak-balik, jadi ini P, ini kita sebut tegangan listrik bolak-balik, yang I kita sebut watt listrik bolak-balik. Dengan IM adalah watt listrik maksimum, PM adalah tegangan maksimum. Hubungan antara IM dan PM berarti ada R, ada hambatannya. Hambatannya ini kita akan menghitung pada suatu lampu ya. Biasanya kita menggunakan tetap pakai rumus listrik DC, di mana P sama dengan P itu daya sama dengan P kuadrat dibagi R. Sehingga R-nya ketemu. Jadi ini hukum Ohm. Kita perhatikan untuk rangkaian resistif. Ini untuk rangkaian resistif ya, cara menghitung R. Jadi ini ibaratnya sebuah lampu, maka lampu itu nilai hambatannya bisa dicari itu dengan rumus R sama dengan P kuadrat dibagi P. Dan maka akan didapat suatu nilai hambatannya, resistornya. Rangkaiannya kita sebut rangkaian resistif ya.
Jadi bentuk gelombangnya, gelombang atau pulsanya itu untuk rangkaian resistif itu satu fasa. Kalau puncak dengan puncaknya searah itu namanya satu fasa. Dengan diagram Pasor itu kita mendapatkan tegangan maksimum dan kuat arus maksimum searah seperti ini lurus. Kemudiannya adalah omega T. Di omega T ini, sinus omega T ini kita sebut fasanya, yang menyatakan searah dan tidak searah. Terus kemudian kuat arus yang kita pakai adalah kuat arus, baik tegangan maupun kuat arus yang kita pakai adalah istilahnya tegangan efektif dan kuat arus efektif. Ini kuat arus efektif sama dengan tegangan maksimum, ini diperoleh dari osiloskop dibagi akar 2. Kuat arus efektif sama dengan IM dibagi akar 2. Nah, ini IM bisa diperoleh kalau tadi ada nilai hambatannya, ya, hati-hati ini. IM bisa diperoleh kalau ada nilai hambatannya. Kalau nilai hambatannya tidak ada, efektif nggak bisa diperoleh. Dan nanti dalam perhitungan berhati-hati, berarti dalam suatu rangkaian harus ada rangkaian resistifnya. Akar 2 bisa kita ganti dengan pecahan 0,707 pm. Dengan kuat arusnya 0,707 kali IM. Hubungan antara PM dengan IM terus efektif seperti ini. Ya, menggunakan hukum Ohm, PM dibagi IM sama dengan P efektif dibagi I efektif. Jadi kalau kita dapatkan IM sama PM, maka kuat arus efektif bisa diperoleh. Jadi rangkaian resistif ini sudah. Sekarang rangkaian induktif. Pada rangkaian induktif, ini berupa kumparan, di mana L-nya adalah induktor dengan satuan Henry. Kumparan ini terdapat pada trafo, pada motor listrik, kemudian pada televisi, tanyo, ya, pompa air. Jadi cara menghitungnya dalam rangkaian induktif ini, tadi cara menentukan hambatannya kita pakai rumus persamaan listrik DC ya. Kalau ini untuk hambatannya kita menggunakan rumus ini. XL sama dengan omega L atau sama dengan 2V kali frekuensi listrik bolak-balik antara 50 sampai 60 Hz. Jadi bisa diukur langsung itu ya. Jadi kalau suatu nilai tegangannya biasanya frekuensinya ada. Jadi, alat ukur listrik AC itu menghasilkan nilai voltase dan nilai frekuensi bisa diketahui. Dengan induktor itu berarti kumparan yang dipakai pada sanyo atau pada motor listrik atau trafo atau pada di televisi ya. Jadi nilainya ada di situ L, maka hambatan daripada listrik bolak-balik bisa ditemui. Singkatannya untuk rangkaian induktif ini hambatannya kita sebut reaktansi induktif, satuannya Ohm. Hasil pulsanya tidak sepasa, ini ya, pisah satu pasanya. Kuat arusnya dalam kurung I sama dengan IM kali sinus omega T dalam kurungnya I kurang 90 derajat. Jadi omega T kurang 90
derajat. Jadi ini mendahului ya. Jadi tegangannya sudah ada, kuat arusnya masih 0 gitu ya. Terus ini yang dikatakan apa? Istilahnya di sini dikatakan mendahului. Ya, jadi bisa dikatakan arus I ketinggalan 90 derajat oleh tegangan ya. Oleh tegangan tadi tegangan PL ya. Jadi boleh dikatakan arus I ketinggalan 90 derajat oleh tegangan PL. Ini apabila kita dirangkaikan ke seri ya, seri RL ya, karena tadi gambarnya mendahului jadi ya, apabila kita dihubungkan dengan rangkaian ini dengan ya, R dengan L. Kemudian ada rangkaian satu lagi yang kita sebut rangkaian kapasitif, yaitu kapasitor. Jadi rangkaian kapasitor ini biasanya untuk menstabil tegangan, menstabilkan kuat arus. Jadi kalau menstabilkan tegangan dan kuat arus, yaitu kita menggunakan rangkaian. Kalau tegangan berarti rangkaian paralel, kapasitor ada beberapa kapasitor. Untuk menstabil arus berarti rangkaian seri ya dari kapasitor non polar. Ya, ingat sifat-sifat rangkaian kapasitor paralel di mana nilai tegangan pada setiap kapasitor itu sama dengan sumber. Sedangkan pada rangkaian seri nilai pada setiap kapasitor tegangannya itu bisa berubah, kuat arusnya ya, kuat arusnya yang tetap, P-nya bisa berubah. Jadi untuk menstabilkan berarti kita menggunakan nilai seri ya. Tapi dipraktekkan saja bisa ya. Anda beli kapasitor non polar, satunya dipasang beberapa kapasitor yang dipasang paralel dan seri. Apakah bisa untuk menstabilkan kedua-duanya atau tidak? Atau yang seri yaitu harus dibuktikan karena ini sebuah konsep ya, konsep teori yang menyatakan bahwa kapasitor yang kita pasang secara seri itu kuat arusnya tetap dan nilai kapasitornya itu kita jumlahkan. Kalau nilai kapasitor dijumlahkan kan berarti harus sesuai dengan sumber. Kalau nggak sesuai dengan sumber bagaimana? Gitu ya. Karena ada kapasitor yang mati, apakah rangkaiannya ikut mati ya? Itu perlu dilakukan suatu percobaan. Apakah betul konsep itu atau tidak? Jadi yang jelas di sini dikatakan bahwa kuat arus yang ada rangkaian kapasitornya sama dengan IM kali sinus omega T plus ya. Kalau tadi 90 derajat, kalau 90 derajat berarti ini lebih ya. Jadi boleh dikatakan seperti ini ya. Jadi kuat arusnya itu ada di bawah min, tegangan ini plus ya. Kalau kita buat suatu diagram fasor ini VM, ini M membentuk 90 derajat. Untuk hambatannya nilainya adalah seper omega C atau sama dengan seper 2 kali berat C. Nah, ini PC sama dengan IC kali XC ya, itu adalah merupakan perumusan dari hukum Ohm. Jadi pada listrik AC berlaku juga hukum Ohm. Sekarang kalau kita rangkaikan seri, ya misalkan di dalam suatu rangkaian
di dalam rumah ada lampu, ya, R, kita gunakan R, ada kulkas, ada sanyo, ya. Maka cara menghitung tegangan yaitu akar, pakai akar. Jadi karena apa? Membentuk 90 derajat, ya, penjumlahannya adalah menggunakan akar PR kuadrat plus PL kuadrat. Demikian juga hambatannya. Hambatannya kita namakan nama lain yaitu impedansi. Ya, kalau hanya rangkaian induktor saja kita sebut reaktansi induktif. Tapi kalau bisa digabungkan dengan resistor ini, kita gunakan istilah impedansi. Akar R kuadrat plus XL kuadrat. Ya, di sini dikatakan arus I ketinggalan 90 derajat oleh tegangan PL. Sedangkan arus I sepasa dengan tegangan PR. Rangkaian seri, nah, hampir sama ya rangkaian seri di sini nilai tegangannya PR kuadrat plus PC kuadrat. Hanya nilai XC-nya tadi yang reaktansi kapasitifnya ini yang berbeda. Yang ini XL, nah ini yang XC. Ya. Jadi Anda bisa masukkan kemari. Ini kalau ditanya sudut pasanya, berapa sudut pasanya? Jadi menggunakan rumus PC dibagi PR atau tangan T sama dengan XC dibagi R. Arus I mendahului terhadap 90 derajat terhadap tegangan PC. Arus I sepasa dengan tegangan FC. Jadi ini ya, yang fasa ini yang tidak sepasa. Sekarang kalau kita gabungkan semuanya rangkaian seri RLC, jadi di dalam rumah itu ada hambatannya, ada induktornya, ada kapasitornya. Maka cara menghitungnya adalah di mana tegangannya sama dengan akar PR kuadrat ditambah, jadi kalau ini PL dan PC ini berlawanan tadi ya, ada yang plus dan ada yang min, jadi yang PC yang plus ke PL. Jadi di sini di dalam satu hitungannya PL dikurangi PC tapi dalam kurung ya kuadrat. Demikian juga impedensi hambatannya sama dengan akar PR kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Jadi kita lihat dari gambar pasornya. Ingat rumus ini. Sekarang apabila XL dan XC-nya sama, maka akan terjadi suatu resonansi. Jika XL sama dengan XC sama, maka akan berakibat nilai frekuensinya menjadi 1/2V akar L kali C. L itu adalah induktor, C adalah kapasitor. Ya, selesai. Ya, barangkali ada pertanyaan dari materi ini. Kalau ada pertanyaan untuk arus listrik bolak-balik. Untuk rangkaian ada pertanyaan? Enggak ada. Itu satu soal ya, saya ambil nanti untuk ujian puas. Untuk induksi dan satu soal untuk rangkaian listrik bolak-balik satu soal. Gitu ya. Yang gampang atau yang mudah gitu ya. Karena ini untuk pengetahuan kamu dalam merangkaikan rangkaian seri. Sebetulnya ada rangkaian paralel juga untuk listrik AC, tapi rumusnya lumayan rumit gitu ya. Nggak ada, belajarilah sendiri ya, dikembangkan sendiri untuk rangkaian paralelnya. Kebanyakan di masyarakat menggunakan rangkaian seri untuk listrik.
listrik AC gitu ya, karena sangat berbahaya gitu ya, rangkaian paralel kalau Anda tidak bisa menghitungnya tadi bisa bakar gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa listrik AC karena ada muatan negatifnya ya, itu akan membahayakannya bisa sampai sampai kematian gitu ya. Kalau sengatan pertama mungkin bisa dihindari ya, begitu sengatan dua si apa, jari-jari tangannya itu akan nempel terus itu karena saking kuatnya itu. Jadi karena tegangannya 220 volt gitu ya. Lain halnya dengan listrik DC itu, kalau tegangan 220 volt itu mental gitu ya, karena listrik DC itu hanya muatan positif ya. Sedangkan di listrik AC ada muatan negatifnya. Saya pernah memberikan perumusan bahwa muatan negatif itu membahayakan ya. Kalau di udara misalkan muatan negatifnya menguasai udara, maka disebut apa, kita dalam keadaan ya under the weather gitu ya. Berarti apa? Berarti di bawah keadaan cuaca yang tidak normal ya, badannya pada sakit gitu ya. Ini berupa arus listrik yang berhubungan langsung ya, jelas membahayakan sekali. Ya, demikian dari penjelasan dari saya tentang listrik AC dan kemagnetan. Nanti Anda dipelajari karena bulan Juli ada ujian akhir semester. Ya, sekali lagi barangkali ada pertanyaan. Ada yang baru masuk. Ya, barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan tentang listrik AC dan medan magnet dan medan induksi.